Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 319. Daniel Bastian berjalan-jalan dengan kedua gadis itu selama lebih dari 2 jam, mereka tidak kembali ke hotel sampai malam tiba dan mereka menyelesaikan makan malam mereka. Kamu tidur di sofa malam ini, jangan berpikir, aku akan mengunci pintunya. Di kamar, Rizkyeti menatap Daniel Bastian dengan serius. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah punya pikiran. Daniel Bastian berkata dengan sungguh-sungguh, lalu bergumam, jika aku punya pikiran, bisakah sebuah pintu menghentikanku? Apa yang kamu katakan? Mata Rizkyeti menembak 2 Hangguang menatap Daniel Bastian. Tidak ada apa-apa. Daniel Bastian buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku akan mandi dulu, kata Rizkyeti, dan berjalan menuju kamar mandi, dan segera terdengar suara detak. Karena satu sisi kamar mandi adalah kaca buram, di bawah cahaya, tubuh Rizkyeti terlihat samar-samar, membawa godaan yang berbeda. Daniel Bastian, yang tergoda untuk menonton, sedikit impulsif, ingin membuka mata waskita untuk melihat keseluruhan gambar. Hanya untuk melihatnya atau tidak? Lihat, sedikit terlalu bajingan. Jangan lihat itu, lagi pula itu tunanganku, mari kita lihat apa hubungannya. Saya membantu istri saya memeriksa tubuhnya. Kemudian Daniel Bastian menemukan alasan yang sangat tidak tahu malu dan membuka peramal. Engah. Hanya dengan melihatnya, Daniel Bastian merasakan semburan darah panas di hidungnya, dan dia akan memuntahkannya. Gambarnya sangat indah sehingga membuat orang melakukan kejahatan. Kakak Daniel, ada apa denganmu? Fang Siki berjalan mendekat saat ini, dan bertanya tanpa sadar setelah melihat ekspresi abnormal Daniel Bastian. Oh, tidak apa-apa, kata Daniel Bastian, menutupi hidungnya, diam-diam menenangkan suasana hatinya yang mendidih. Kakak Daniel, apakah kamu sangat mencintai Presiden? Fang Siki tiba-tiba bertanya sambil duduk di samping, menatap Daniel Bastian. Mengapa kamu menanyakan itu tiba-tiba? Daniel Bastian terkejut, menatap Fang Siki. Aku hanya bertanya dengan santai. Mata Fang Siki berkedip, dan dia menundukkan kepalanya. Daniel Bastian menatap Fang Siki, dan berkata setelah beberapa saat, Siki, apakah kamu tidak menyukaiku? Tiba-tiba, wajah Fang Siki memerah, dan pipi Xiafei dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kenapa, kakak Daniel, kamu salah paham? Aku akan istirahat dulu. Setelah berbicara, Fang Siki dengan cepat berlari ke ruang dalam suite. Ada senyum pahit samar di sudut mulut Daniel Bastian. Hei, orang tidak bisa terlalu tampan, jika tidak, terlalu banyak wanita cantik akan menyukainya, dan tekanannya akan terlalu besar. Daniel Bastian menghela nafas tanpa malu. Saat ini, Rizkyeti keluar dari kamar mandi mengenakan jubah mandi, seluruh tubuhnya seindah bunga teratai. Sayang, kamu sangat cantik, seperti peri di langit. Daniel Bastian menatap Rizkyeti dan berkata dengan tulus. Lidah licin. Rizkyeti memberi Daniel Bastian tatapan putih, dengan sedikit tatapan genit di matanya, dan CEO Fan yang dingin secara bertahap menyingkirkannya. Segera Rizkyeti masuk ke ruang dalam, dan mengunci pintu pada saat yang sama. Daniel Bastian tersenyum tak berdaya. Apakah dia begitu menakutkan? Malam itu sunyi, dan bintang-bintang menyelimuti langit berbintang. Di luar hotel tempat tinggal Daniel Bastian, 2 mobil hitam muncul di sini. Duduk di salah satu mobil adalah Mei Yanyan dan Lan Haosuan itu. Haosuan, kali ini kita harus memberi pelajaran pada bajingan itu, dan kita tidak boleh membiarkan dia bersenang-senang. Mei Yanyan berkata dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan ada tatapan galak di matanya. Jangan khawatir, saya sudah lama ingin memberinya pelajaran, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan di Tianhai sebelumnya. Sejak dia datang ke Suzhou dan Hangzhou kali ini, dia tidak boleh membiarkannya pergi. Lan Haosuan mendengus dingin. Kemudian dia mengulurkan tangannya keluar jendela dan menjentikkan jarinya. Segera, mobil lain keluar dari 5 pria berotot dengan mata tajam, kelimanya memancarkan aura pembunuh, dan mereka langsung masuk ke hotel.
Bisakah mereka berlima berurusan dengan pria itu? Anak itu tampaknya cukup ahli dalam hal itu. Mei Yanyan sedikit khawatir. Jangan khawatir, mereka berlima adalah anggota elit yang telah pensiun dari pasukan khusus. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang luar biasa. Mereka dapat mengalahkan puluhan orang dengan tangan kosong. Sama sekali tidak ada masalah dalam menghadapinya sendirian. Lan Haosuan berkata dengan percaya diri. Hanya saja begitu kata-kata Lan Haosuan jatuh, ekspresinya membeku. Saya melihat lusinan kendaraan niaga hitam melaju dari sekitar hotel satu persatu, langsung membentuk konvoi besar untuk mengelilingi seluruh hotel. Dan kemudian sekelompok sosok berseragam hitam turun dari kendaraan niaga tersebut, satu persatu. Tajam dan mematikan, dan napasnya dingin. Dalam sekejap mata, ratusan pria berpakaian hitam muncul di luar hotel secara serempak, dengan momentum yang sangat besar, dan sekilas sangat gelap sehingga membuat orang merasa ketakutan. Lan Haosuan dan Mei Yanyan yang sedang duduk di dalam mobil melihat pemandangan ini, pupil matanya membesar, dan ekspresi kaget muncul di mata mereka. Apa yang terjadi di sini? Mei Yanyan diam-diam menelan ludahnya saat dia melihat sosok gelap dan garang itu. Itu orang-orang dari Flying Daomen. Lan Haosuan tiba-tiba menyipitkan matanya saat melihat sekelompok orang ini, dan berkata dengan suara yang dalam. Flying Daomen? Ekspresi Mei Yanyan berubah, dan dia meludah. Mengapa Fei Daomen ini tiba-tiba muncul di sini, dan begitu banyak orang dikirim? Aku tidak tahu, tapi sepertinya itu harus melawan seseorang ya. Tampaknya musuh Fei Daomen tinggal di hotel ini. Dan musuh ini sangat tidak biasa, dan bahkan membuat Fei Daomen mengirim tim yang begitu besar. Saya benar-benar tidak tahu orang seperti apa dia. Lan Haosuan menghela nafas. Tidak mungkin orang itu Daniel Bastian, aku ingat dia memiliki konflik dengan tuan muda Daomen terbang ketika dia berada di Tianhai. Kata Mei Yanyan tajam. Seharusnya tidak mungkin. Jika berurusan dengannya, bagaimana mungkin mengirim begitu banyak orang? Dia sangat kuat. Lan Haosuan menggelengkan kepalanya, dengan tatapan jijik di matanya. Itu benar, pria itu tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan Fei Daomen memperlakukannya seperti ini. Mei Yanyan juga mencibir. Dan di suite tempat tinggal Daniel Bastian dan yang lainnya, Daniel Bastian, yang sedang duduk di sofa menyerap kekuatan bintang-bintang di langit, tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya cemerlang keluar dari matanya. Seringai muncul di sudut mulutnya, Daniel Bastian bangkit dan berjalan mendekat. Di luar pintu suite ini, 5 master yang ditemukan Lan Haosuan sedang berdiri di sini, hendak bergerak, ketika Daniel Bastian tiba-tiba membuka pintu, dan murid dari kelimanya segera menyusut. Siapa yang mengirimmu ke sini? Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengerutkan kening. Masih ada 2 kelompok orang. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri. Tembak! Kelima orang itu memandang Daniel Bastian dengan mata dingin, dan menembak dengan keras. Kakak! Serangkaian suara tulang patah yang tajam dan menusuk terdengar, dan dalam 10 detik, kelima orang itu jatuh ke tanah dengan tangan dan kaki patah, wajah mereka berubah dan pucat, dan ekspresi mereka penuh kesakitan. Bab 320 Mesin Pembunuh. Langkah kaki gemuruh terdengar dari koridor di kedua sisi hotel, dan sosok berbaju hitam datang ke suite Daniel Bastian memancarkan aura mengancam, langsung menghalangi koridor. Banyak orang di ruangan itu terkejut, mereka membuka pintu dan melihat pemandangan di luar, mereka ketakutan dan segera menutup pintu. Cahaya dingin melintas di mata Daniel Bastian, dia berbalik dan menutup pintu, pergi ke ruang dalam, dan membuka pintu yang terkunci. Mengapa kamu masuk? Setelah Daniel Bastian masuk, Rizka Yeti dan Fang Xiki terbangun, menatap Daniel Bastian dengan ekspresi terkejut. Aku akan memberimu beberapa detik untuk segera berpakaian, kita akan pergi dari sini. Kata Daniel Bastian dengan ekspresi serius. Ada apa? Rizka Yeti tampak bingung. Masalah akan datang. Daniel Bastian berkata dengan ringan, dan kemudian terdengar ledakan, yang mengejutkan kedua gadis itu. Cepat kenakan pakaianmu dan kemasi barang-barangmu.
Daniel Bastian mengatakan sesuatu, lalu berjalan keluar dan menutup pintu pada saat bersamaan. Pada saat ini, sekelompok orang dari Flying Daoman memasuki suite satu demi satu, semuanya penuh dengan niat membunuh, memegang tang dao yang dingin di tangan mereka, dan menatap Daniel Bastian dengan niat membunuh yang ganas di mata mereka. Sekte pisau terbang ini benar-benar membayar banyak uang untuk berurusan denganku. Daniel Bastian memandangi sekelompok orang dan mencibir. Bunuh. Pemimpin kelompok ini, seorang pria dengan tubuh yang kuat dan mata tajam yang memiliki tahap awal transformasi energi, berteriak dengan dingin memegang dua pisau panjang di tangannya, dan segera semua elit sekte pisau terbang bergegas menuju Daniel. HMPH, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Mata Daniel Bastian meledak dengan cahaya dingin yang menakutkan, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya, seperti dewa kematian. Ledakan. Dengan pukulan telapak tangan, anggota sekte pisau terbang yang bergegas ke depan diledakkan di tempat, menjatuhkan sekelompok orang di belakangnya. Desir-desir-desir. 3 lampu pedang terang menebas di udara, membawa kekuatan tak berujung, dan pada saat yang sama, ada juga beberapa pedang tang yang menembak ke arah Daniel Bastian. Orang-orang ini menyerang dengan tertib, langsung memblokir semua rute pelarian Daniel Bastian, dan pada saat yang sama, semua arah serangan adalah titik vital Daniel Bastian yang fatal. Break. Daniel Bastian mengoperasikan seni tubuh hegemoni bintang 9, kekuatan bintang-bintang memenuhi seluruh tubuhnya, dan kekuatan dari 4 titik akupuntur utama melonjak seperti air pasang. Seluruh tubuhnya tegang, bersinar dengan cahaya bintang, tampak suci dan menakutkan. Ledakan. Dia meninju dengan pukulan, dan kekuatan bintang-bintang menembus tinju, kekuatan yang mengerikan meletus, dan 3 lampu pedang yang menembus udara semuanya hancur seketika. Bersama dengan tang dao di tangan mereka, mereka dihancurkan oleh kekuatan bintang Daniel Bastian, dan bilah yang hancur itu langsung dimasukkan ke dada mereka. Pada saat ini, bilah dari orang-orang lainnya telah menembus tubuh Daniel Bastian, tetapi terdengar suara dentang logam yang bertabrakan. Bilah orang-orang ini sama sekali tidak bisa menembus tubuh Daniel Bastian, dan mata orang-orang yang menonton Flying Daoman penuh dengan keterkejutan. Keluar! Teriak Daniel Bastian tajam, tangannya berubah menjadi 2 angin puyuh dan tersapu. Semua anggota sekte pisau terbang di tempat itu diterbangkan oleh Daniel Bastian. Satu persatu muntah darah hebat, napas mereka lemah, bahkan ada yang meninggal di tempat. Bunuh aku dengan ganas. Melihat keberanian Daniel Bastian, Tuan yang telah memberi perintah sebelumnya berteriak tajam lagi. Kelompok anggota elit dari sekte pisau terbang ini berteriak untuk membunuh satu persatu, mata mereka penuh dengan kegilaan dan haus darah, dan mereka melambaikan senjata mereka untuk membunuh Daniel Bastian satu demi satu. Kematian. Daniel Bastian memandangi sekelompok orang ini dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya, seluruh tubuhnya berubah menjadi senjata pembunuh, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi mesin pembunuh, tinjunya menyapu dengan panik, dan kakinya menyapu pergi seperti angin puyuh ayo. Untuk sesaat, pertempuran sengit terjadi di seluruh ruangan, dan puluhan elit dari Flying Daoman mulai mengepung dan membunuh Daniel Bastian. Dan orang-orang yang menyentuh tinju Daniel Bastian akan mati atau cacat, dan beberapa dari mereka lebih baik mati daripada mati. Singkatnya, semua anggota sekte pisau terbang jatuh ke tanah satu persatu. Pada saat ini, pintu kamar dalam juga terbuka, ketika Rizkayeti dan Fang Siki melihat situasi di luar, mereka terkejut dan menjadi sangat pucat. Terutama Fang Siki yang sangat ketakutan hingga dia sedikit gemetar, memegang erat tangan Rizkayeti. Tangkap mereka berdua. Pada saat ini, pria yang memberi perintah melihat Rizkayeti dan kedua gadis itu dan tiba-tiba berteriak, dan segera anggota sekte pisau terbang bergegas menuju kedua gadis itu. Ledakan. Tetapi pada saat ini, tubuh Daniel Bastian meledak, mengenai kepala lawan dengan pukulan, dan kepala lawan meledak seperti semangka di tempat. Darah merah bercampur dengan otak seputih salju memercik kemana-mana, dan kedua wanita yang melihatnya merasa mual, dan buru-buru menutup pintu, wajah mereka terlihat sangat jelek, dan tubuh halus mereka sedikit gemetar. Bang bang bang.
Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan ada guntur yang teredam, dan darah berceceran di mana-mana. Dalam 3 menit, hanya Yeti Luo dan pria di tahap awal transformasi yang bisa berdiri di ruangan itu, puluhan orang lainnya sudah tergeletak di tanah. Melihat adegan ini, pria di tahap awal Huajin gemetar. Pada saat ini mata Daniel Bastian bersinar dengan cahaya merah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan, dia perlahan mengambil pisau tang dari tanah, dan melirik pihak lain. Ketika dia bertemu dengan mata Daniel Bastian, pria di tahap awal transformasi energi hanya merasakan hawa dingin keluar dari tubuhnya, tangannya dengan erat menggenggam pisau tang di tangannya, dan napasnya menjadi sedikit sesak. Apakah kamu tidak akan bergerak? Daniel Bastian memandang pihak lain dengan senyum haus darah di bibirnya. Minum. Tuan ini pada tahap awal transformasi energi mengangkat pisau di tangannya, mengumpulkan semua kekuatannya dan langsung menebas Daniel Bastian. Tertawa. Dengan pisau, sebuah lubang dibuat di kehampaan, dan terdengar suara gesekan yang menusuk, dan angin kencang bersiul. Cahaya pedang yang mengerikan mekar, dan Daniel Bastian hanya merasakan pipinya sedikit sakit karena angin kencang. Rasa dingin menyapu seluruh tubuhnya, tetapi pisau tang di tangannya tidak bergerak, seolah-olah dia ketakutan. Hati-hati! Pada saat ini, pintu ruang dalam terbuka lagi, dan Rizka Yeti menjulurkan kepalanya, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini, dan mau tidak mau berseru. Desir! Melihat pedang lawan akan menimpanya, Daniel Bastian menghindari pedang lawan hanya dengan sedikit memiringkan tubuhnya, dan kemudian Tang Dao di tangannya melesat seperti hujan deras. Poh! Tang Dao menembus dada pria ini dengan kecepatan kilat, menusuk tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Engah! Segera setelah itu, Daniel Bastian mencabut pisaunya, dan tubuh lawan jatuh ke tanah. Seorang master di tahap awal Huajin langsung terbunuh. Kutu! Kutu! Pisau tang di tangan Daniel Bastian berlumuran darah. Rizka Yeti tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa rileks saat melihat Daniel Bastian baik-baik saja. Bab 321 pisau itu melihat darah, pisau itu mematikan. Keluar! Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh. Rizka Yeti dan Fang Siki keluar dari dalam, hanya melihat sisa tentara dan mayat di mana-mana. Itu masih membawa dampak visual yang besar bagi kedua wanita itu, membuat mereka terlihat sangat jelek. Ambil barang bagus, ikuti aku, jangan pergi. Kata Daniel Bastian, memegang pisau tang di tangannya, dan berjalan keluar. Rizka Yeti dan Fang Siki mengikuti di belakang. Hampir 70 atau 80 orang berkumpul di koridor di luar suite ini, menghalangi seluruh koridor hotel, semuanya memegang pisau tang dingin di tangan mereka. Mata mereka bersinar karena kedinginan, dan seluruh tubuh mereka memancarkan rasa dingin. Melihat sekelompok besar orang ini, wajah Rizka Yeti dan Fang Siki penuh dengan kesungguhan dan kekhawatiran. Daniel Bastian, ada begitu banyak orang, bisakah kamu melakukannya? Apakah kamu ingin kami memanggil polisi? Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, kamu tidak perlu memanggil polisi untuk menangani ayam dan anjing ini. Karena mereka akan berurusan denganku, maka aku hanya bisa membunuhnya. Niat membunuh di hati. Daniel Bastian dilepaskan tanpa syarat. Dalam beberapa tahun di luar negeri, tangan Daniel Bastian telah berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, dan gelar kaisar perangnya bahkan lebih dipalsukan dengan darah. Hanya saja setelah kembali ke Huaxia, dia menahan niat membunuhnya dan jarang membunuh orang. Hari ini, kelompok Daomen terbang ini ingin mengepung dan membunuhnya di sini, jadi dia pasti tidak sopan, jadi mari kita mulai membunuh hari ini. Bunuh! Para elit sekte pisau terbang di koridor menyaksikan Daniel Bastian dan berteriak keras. Segera, anggota sekte Dao terbang di kedua sisi bergegas menuju Daniel Bastian seperti air pasang. Tang Dao yang tak terhitung jumlahnya berdiri, dan bilahnya mekar, yang membuat orang merasa ketakutan. Kamu mundur ke kamar dulu. Daniel Bastian mengatakan sesuatu, dan kedua wanita itu mundur ke dalam ruangan. Pada saat ini, anggota gerbang pisau terbang di kedua sisi koridor semuanya bergegas. Mata Daniel Bastian memadat, dan cahaya dingin tak berujung meledak.
Engah. Ketika dia menebas dengan pisau, aliran darah menyembur keluar, sebuah kepala terbang tinggi, dan sesosok tubuh jatuh ke tanah dengan kepala terpisah. Dentang, dentang. Ada suara dentang yang jelas dan menusuk, Daniel Bastian menebas dan bertabrakan dengan 5 atau 6 bilah. Percikan api memercik dari udara, dan nyala api menyebar ke segala arah. Semua sosok ini terhempas oleh kekuatan pedang Daniel Bastian yang menakutkan. Pada saat ini, Daniel Bastian berubah menjadi dewa pembunuhan yang nyata, menunjukkan prestise di dunia tentara bayaran sebagai kaisar perang, dan pisau tang di tangannya seperti sabit kematian. Poh! Satu jatuh ke tanah. Poh! Tebasan lain dibuat, dan sesosok tubuh terpotong menjadi 2. Darah terus berceceran, menodai dinding dan tanah di kedua sisi koridor merah, dan satu demi satu sosok jatuh di kaki Daniel Bastian. Dari awal hingga akhir, wajah Daniel Bastian acuh tak acuh dan dingin, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya, dan Tang Dao di tangannya terangkat dan turun dengan kelincahan yang tak tertandingi, tidak peduli siapa itu. Tidak peduli ke arah mana dia datang untuk menyerang Daniel Bastian, hasil akhirnya adalah dia dijatuhkan ke tanah olehnya dan dibunuh di tempat. Kali ini, Daniel Bastian tidak menahan apapun. Saat pisau melihat darah, pisau itu membunuh. Hanya saja pembunuhan semacam ini tidak hanya gagal mengusir anggota Flying Daomen, tetapi bahkan lebih membangkitkan kemarahan dan pembunuhan mereka. Satu persatu, mereka terus bergegas menuju Daniel Bastian dengan gila-gilaan. Tampaknya kelompok orang ini terlatih dengan baik dan mereka bisa dianggap sebagai elit sejati. Tetapi tidak peduli berapa banyak semut yang ada, bagaimanapun juga mereka hanyalah semut, dan sulit untuk menggoyahkan seekor gajah. Meskipun kelompok orang ini tidak takut mati, perbedaan kekuatan membuat mereka tidak mungkin lolos dari kematian. Setelah 2 menit, hampir 70 atau 80 orang semuanya tergeletak di koridor ini, dinding dan tanah di kedua sisi berlumuran darah, dan ada bau darah yang kuat di udara. Pakaian di tubuh Daniel Bastian sudah berlumuran darah, dan pisau tang di tangannya dibasahi darah hingga berwarna merah tua, meneteskan darah, dan aura pembunuh di tubuhnya membubung ke langit, memadat menjadi ayang terwujud. Setelah menghabisi orang-orang ini, Daniel Bastian melirik ke depan, di mana QMU muncul dengan selusin sosok. Ketika mereka melihat mayat di mana-mana, ekspresi mereka sangat jelek, dan ekspresi mereka penuh martabat. Akhirnya aku mau bergerak. Daniel Bastian memandang QMU dan yang lainnya dan mencibir. Kamu benar-benar menakutkan. QMU memandang Daniel Bastian dengan ekspresi serius. Dan selusin orang lainnya semua memegang senjata di tangan mereka dengan erat, menatap Daniel Bastian dengan mata serius. Selusin orang ini semuanya adalah kekuatan Huajin, dan mereka juga merupakan kekuatan tempur paling kuat di Fei Daomen kali ini. Untuk menghadapi Daniel Bastian, Duan Changhai tidak ragu dengan segala cara, hanya untuk membunuh Daniel Bastian sepenuhnya. Dengan kekuatan bertarung puluhan orang ini, sudah pasti merupakan kekuatan yang sangat kuat di dunia, cukup untuk menghancurkan seorang pria dengan mudah. Sekarang terbiasa berurusan dengan seorang pemuda berusia 20-an, ini jelas berlebihan di mata orang luar, tetapi di mata orang-orang itu sendiri. Ketika mereka menghadapi Daniel Bastian, mereka tidak memiliki keyakinan dan kepastian kemenangan di hati mereka, perasaan yang diberikan Daniel Bastian kepada mereka sangat menakutkan. Terima kasih atas pujiannya, ayo lakukan, aku tidak ingin membuang waktu lagi dengan kalian. Kata Daniel Bastian dingin, dengan sentuhan arogansi tak terbatas di matanya. Master Sekte memiliki perintah untuk membunuhnya apapun yang terjadi. QMU berkata dengan suara yang dalam, dan segera selusin orang ini mengacungkan senjata mereka dan menyerbu ke arah Daniel Bastian. Lebih dari selusin pria kuat dengan kekuatan Huajin menembak bersama, momentum semacam ini sangat menakutkan. Kekuatan Huajin sudah dianggap sebagai master top di dunia, dan biasanya sulit untuk melihatnya, tetapi sekarang lebih dari selusin master Huajin bertarung bersama, pertarungan semacam ini benar-benar menakutkan, dan bahkan lebih jarang terlihat. Namun, ekspresi Daniel Bastian tetap tenang di hadapan selusin master Huajin ini. Tidak ada rasa takut di matanya, dan hanya ada niat membunuh yang tumbuh di matanya. Break.
Pada awalnya, cahaya pedang menebas Daniel Bastian di udara, itu adalah serangan dari seorang master di tahap tengah transformasi energi. Mati! Teriak Daniel Bastian dengan dingin, semua kekuatan mengalir ke Tang Dao di tangannya, cahaya pedang meledak dengan cahaya bintang, dan dia menyapu dengan satu pukulan. Ledakan! Kedua lampu bilah bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan riak energi yang menakutkan, dan bahkan ada kilatan api di dalamnya. Kekuatan keduanya melawan satu sama lain, tetapi lawan sama sekali tidak dapat menahan kekuatan Daniel Bastian. Pedang di tangannya ditekan oleh Tang Dao Daniel Bastian, dan seluruh tubuhnya setengah berlutut di tanah. Keluar! Daniel Bastian melompat dan menendang dengan kedua kaki. Master di tahap tengah transformasi energi ini ditendang oleh Daniel Bastian, dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Pada saat ini, beberapa Master Huajin datang untuk menyerang Daniel Bastian dengan senjata di tangan mereka. Kecepatan mereka sangat cepat, gerakan mereka ganas, dan mereka membawa kekuatan yang menakutkan. Tanpa rasa takut, Daniel Bastian menyapu Tang Dao dengan panik di tangannya, menyerang semua orang ini berulang kali, salah satu dari mereka bahkan lehernya dipotong oleh pisau Daniel Bastian. Bab 322 Pergilah ke neraka. Setelah menyadari teror Daniel Bastian, kekuatan transformasi lainnya tidak memiliki reservasi sedikitpun, dan mereka semua membunuh Daniel Bastian bersama-sama. Lusinan pedang yang ganas dan menakutkan bermekaran, pengepungan yang begitu kuat dan serangan yang menakutkan, saya khawatir bahkan Master Huajin Dzogchen akan sulit untuk dilawan. Tapi Daniel Bastian mencibir, dan berteriak, sekelompok ayam dan anjing asli, siapapun yang datang akan dibunuh. Aliran kekuatan bintang mengalir keluar dan menanamkannya pada Tang Dao, menyebabkan Tang Dao bersinar terang, bersinar dengan cahaya bintang. Klik! Klik! Dengan tebasan Daniel Bastian, senjata di tangan kedua Tuan Huajin hancur, dan cahaya Tang Dao langsung menyeka leher mereka. Kepala keduanya terbang keluar, dan dua aliran darah menyembur keluar seperti mata air, dan yang lainnya disemprot dengan darah ke seluruh wajah mereka. Setelah itu, Daniel Bastian menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan yang melampaui orang biasa, dan bertarung sengit dengan kelompok Master Huajin ini setiap setengah menit, seorang Master Huajin terbunuh. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh Master Huajin telah mati pada saat ini. QMU akhirnya tidak tahan untuk menyerang Daniel Bastian dengan senjata di tangannya. Melihat QMU menyerang, Daniel Bastian menebas dengan keras terlebih dahulu, memukul mundur semua Master Huajin lainnya, dan pada saat yang sama menatap QMU. Mata demensia. Mata Daniel Bastian bersinar dengan lingkaran ungu, dengan ekspresi melamun di wajahnya. Segera, murid QMU membeku, dan ekspresinya membeku. Daniel Bastian menebas habis-habisan. Ketika pohon bulu bereaksi ekstrim, pisau Daniel Bastian telah menebasnya, dan pohon bulu itu terbang di tempat, dan jatuh dengan keras ke tanah, dengan mulut penuh darah menyembur keluar dari mulutnya. Sebuah lubang besar di dadanya terbuka, dan darah menyembur terus-menerus. Melihat pemandangan ini, ekspresi dari 5 atau 6 Master Huajin yang tersisa berubah, dengan ekspresi ketakutan di murid mereka. Daniel Bastian tidak berhenti, dan dengan gerakan tubuhnya, cahaya pedang tak berujung dilepaskan lagi. 2 menit kemudian, kelompok Master Huajin yang tersisa semuanya jatuh ke tanah tanpa bernapas. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ratusan elit Flying Daomen dan selusin Master Huajin semuanya musnah di tangan Daniel Bastian malam ini. Daniel Bastian menyebabkan VI Daomen kehilangan pasukan dan jenderal, dan terluka parah. Segera, Daniel Bastian melirik QMU yang sedang berbaring di tanah dan ingin bangun, dan langsung berjalan. Ketika dia datang ke QMU, dia menutupi luka di tubuhnya dengan satu tangan, tetapi darahnya tidak dapat dihentikan sama sekali, dan terus menyembur keluar. Dengan banyak darah yang keluar, wajah QMU menjadi sangat pucat, dan dia menatap Daniel Bastian dengan tatapan sedih. Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? QMU menatap Daniel Bastian dan bertanya dengan lemah. Pergilah ke neraka dan tanyakan Hades tentang ini. Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh,
dan pisau tang di tangannya membentuk busur. Poh! Garis darah mekar di tenggorokan QMU, darah menyembur keluar, matanya melebar, dan dia benar-benar kehabisan napas. Prajurit sekte pisau terbang yang agung, QMU, yang memiliki kekuatan puncak Hua Jin, dibunuh oleh Daniel Bastian. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Daniel Bastian melemparkan pisau tang di tangannya ke tanah, berbalik dan kembali ke kamar. Bagaimana kabarmu, Daniel Bastian? Apakah kamu baik-baik saja? Rizka Yeti memandang Daniel Bastian dan berkata dengan cepat, matanya penuh perhatian. Fang Siki di samping juga memandang Daniel Bastian dengan cemas, menggigit bibirnya dengan erat, dan tidak berbicara. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya. Lalu darah di tubuhmu? Itu semua milik orang lain. Ayo pergi dari sini dulu. Untuk menghindari mimpi buruk di masa depan, tutup matamu dulu. Aku akan memegang tanganmu dan pergi. Daniel Bastian menatap kedua wanita itu dan mengingatkan. Segera, Rizka Yeti dan Fang Siki menutup mata mereka, dan Daniel Bastian berjalan keluar sambil berpelukan. Daniel Bastian melakukan ini karena dia tidak tahan membiarkan kedua wanita itu melihat pemandangan mengerikan seperti gunung mayat dan lautan darah. Ini jelas merupakan mimpi buruk bagi mereka berdua. Meski matanya tertutup, kedua wanita itu masih bisa mencium bau darah yang menyengat di udara, yang membuat orang mual. Segera Daniel Bastian membawa kedua gadis itu ke lift, dan datang ke lobi di lantai pertama hotel. Staf di sini sangat ketakutan sehingga mereka tidak tahu harus bersembunyi di mana. Oke, kamu bisa membuka matamu sekarang, kata Daniel Bastian, dan mata kedua gadis itu terbuka. Ayo pergi, ayo tinggal di tempat lain, kata Daniel Bastian dan meninggalkan hotel bersama kedua gadis itu. Dan ketika Lan Haosuan dan Mei Yanyan yang sedang menunggu di luar hotel melihat Daniel Bastian keluar dari hotel, ekspresi mereka terkejut. Bagaimana dia keluar? Mei Yanyan menatap Daniel Bastian dengan ekspresi terkejut. Ada banyak darah di tubuhnya. Mungkinkah dia membunuh seseorang, Haosuan? Apakah dia membunuh kelima orang yang kamu kirim? Mei Yanyan memandang Lan Haosuan dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Saat ini, Lan Haosuan sedang menatap Daniel Bastian, dan ekspresinya sedikit terkejut. Pada saat ini, mata Daniel Bastian sepertinya telah melirik mobil tempat keduanya berada, segera menyebabkan mereka berdua merasa sedikit berdebar, dan mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Mungkinkah dia menemukan kita? Mei Yanyan bertanya. Mungkin tidak. Lan Haosuan tidak terlalu mempercayainya, tapi ada sedikit ketakutan di matanya. Tatapan pihak lain barusan sangat tajam, seolah-olah pisau tajam telah menembus jauh ke dalam hatinya, menyebabkan tubuhnya gemetar tak terkendali. Saat ini Daniel Bastian telah meninggalkan hotel bersama kedua gadis itu. Haosuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mei Yanyan memandang Lan Haosuan. Aku akan menelepon mereka dulu. Lan Haosuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon kelima bawahannya, tetapi tidak ada yang menjawab. Ayo naik dan lihat, kata Lan Haosuan, dan meninggalkan mobil bersama Mei Yanyan, berjalan menuju hotel. Mereka datang ke lantai tempat tinggal Daniel Bastian sebelumnya, tetapi tepat ketika mereka melangkah keluar dari lift, bau darah yang kuat masuk ke lubang hidung mereka, membuat wajah mereka menjadi pucat seketika, dan mereka ingin muntah. Ketika mereka melangkah keluar dari lift dan melihat mayat berserakan di seluruh koridor, sekelilingnya diwarnai merah dengan darah tak berujung, gambar gunung mayat dan lautan darah, keduanya langsung gemetar. Muntah. Mei Yanyan bersandar ke dinding dan membungkuk untuk muntah secara langsung, wajahnya pucat, dan Lan Haosuan juga sedikit gemetar, melihat pemandangan di depannya, ekspresinya penuh ketakutan, dan kakinya terasa lemah. Itu QMU, prajurit dari sekte pisau terbang. Tiba-tiba, Lan Haosuan melihat QMU yang terbaring di tanah berlumuran darah merah, dan matanya terbuka lebar, dan ekspresinya terkejut. Dia telah melihat QMU yang berada di samping Duan Changhai di sebuah resepsi sebelumnya, dan dia tahu bahwa pihak lain adalah jenderal besar dari sekte Dao Terbang.
Dia sangat kuat dan terkenal di Suzhou dan Hanzhou. Di sini, Lan Haosuan tersentak tanpa sadar. Sangat sulit dipercaya siapa yang melakukan semua ini. Begitu banyak orang dari Flying Daomen, termasuk para jenderal Flying Daomen, semuanya mati. Bab 323. Haosuan, sebagian besar mayat ini sepertinya dikumpulkan di luar apartemen Daniel Bastian. Mungkinkah orang-orang ini dibunuh olehnya? Kata Mei Yanyan dengan wajah pucat setelah muntah. Ini. Lan Haosuan tidak percaya bahwa semua ini dilakukan oleh bocah Daniel Bastian yang ingin dia tangani. Tapi semua ini tampak begitu kebetulan sehingga orang harus curiga bahwa Daniel Bastian melakukan semua ini, dan Daniel Bastian berlumuran darah, seolah-olah dia baru saja membunuh seseorang. Jika benar dia yang melakukannya, maka orang ini terlalu menakutkan, kita sama sekali tidak mampu memprovokasi dia. Lan Haosuan berkata dengan wajah jelek. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Mei Yanyan pucat dan penuh ketakutan. Ayo pergi, segera keluar dari sini, dan bertindak seolah-olah kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Lan Haosuan berkata dengan cepat, dan segera pergi dari sini bersama Mei Yanyan. Di sisi Daniel Bastian, dia baru saja meninggalkan hotel bersama kedua putrinya ketika tiba-tiba sebuah Audi hitam melaju dan berhenti di depan mereka. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria paruh baya berjas keluar. Itu adalah keluarga Song Siwan. Tuan Bastian. Melihat Daniel Bastian, Song Siwan menunjukkan sentuhan kegembiraan di wajahnya, dan berjalan cepat. Presiden Song, kenapa kamu di sini? Apakah kamu saling kenal? Rizka Yeti mengenali Song Siwan sekilas, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Presiden Yeti, Tuan Bastian pernah menyelamatkan nyawa ayahku. Kudengar kamu datang ke Suzhou dan Hanzhou, jadi aku ingin datang dan melihatnya. Hanya kamu, kata Song Siwan, melihat. Daniel Bastian berlumuran darah, dengan ekspresi wajahnya sedikit berubah. Tidak apa-apa, aku melawan Fei Daomen. Kata Daniel Bastian dengan ringan. Gerbang pisau terbang. Song Siwan menyipitkan matanya dan tampak terkejut. Tuan Bastian, kemana kamu pergi? Sekarang? Cari tempat tinggal lain. Tuan Bastian. Song Siwan buru-buru berkata. Presiden Song, ini tidak bagus. Rizka Yeti memandang Song Siwan dengan sedikit malu. Tidak apa-apa, Tuan Bastian adalah dermawan keluarga Song saya. Ini bukan apa-apa, Song Siwan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, masuk ke mobil. Daniel Bastian tidak sopan, dia menarik kedua gadis itu ke dalam mobil. 10 menit kemudian, Daniel Bastian dan yang lainnya tiba di rumah Song, sebuah villa yang megah. Tuan Bastian, biarkan aku menyuruh seseorang membawamu mandi dulu, dan ganti bajumu lagi. Song Siwan menatap Daniel Bastian, yang mengangguk. Daniel Bastian mandi lagi di rumah Song, membasuh semua darah dan bau darah dari tubuhnya, dan mengenakan pakaian baru. Di lobi keluarga Song, lelaki tua dari keluarga Song sedang duduk di sini. Ketika dia melihat Daniel Bastian masuk, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Tuan Bastian, kita bertemu lagi. Saya belum berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya terakhir kali. Tuan Song memandang Daniel Bastian dan berkata dengan senyum di wajahnya. Tuan Song, Anda sopan. Kami akan merepotkan Anda malam ini, kata Daniel Bastian. Tidak apa-apa, tapi Tuan Bastian, saya mendengar dari Siwan bahwa Anda memiliki konflik dengan Fei Daomen. Apa yang terjadi? Apakah Anda memerlukan bantuan keluarga Song saya? Keluarga, tetapi saya telah bertemu dengan master dari sekte pedang terbang beberapa kali, jadi kita dapat berbicara. Tuan tua. Song bertanya pada Daniel Bastian. Tidak perlu, aku membunuh ratusan dari mereka, apa yang kamu katakan tidak berguna. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya. Baik Tuan Song maupun Song Siwan terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Daniel Bastian, dan ada ekspresi keheranan di mata mereka. Ngomong-ngomong, terima kasih Tuan Song atas kebaikanmu. Sudah larut, jadi aku akan istirahat dulu. Aku sedikit lelah setelah membunuh begitu banyak orang. Daniel Bastian mengangkat bahu dan pergi. Ayah,
ini, Song Siwan menatap lelaki tua itu, yang matanya berkedip. Ayah, sesuatu telah terjadi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan Song Si-jun, putra kedua Tuan Song, bergegas masuk. Apa yang terjadi pada Si-jun? Song Siwan memandang Song Si-jun. Ayah, saudara, saya baru saja mendapat kabar bahwa Flying Daomen tiba-tiba mengirim ratusan orang ke Sun Sine Hotel yang dipimpin oleh QMU malam ini, seolah-olah berurusan dengan seseorang. Semua elit meninggal secara tragis di hotel. Kejadian ini telah mengkhawatirkan banyak orang, kata Song Si-jun. Klik. Segera, hati Song Siwan dan Tuan Song bergetar. Tuan Bastian sepertinya menginap di Sun Sine Hotel, benarkah? Wajah Song Siwan sedikit berubah. Tampaknya putra ini memang orang yang luar biasa, tanpa diduga memiliki kekuatan yang begitu besar, kata Tuan Song dengan enteng. Di markas Fei Daomen, di sebuah aula, suasananya sangat berat dan menindas. Duan Changhai, master dari sekte pisau terbang, berdiri di sini mengenakan seragam pelatihan hitam, memancarkan udara yang sangat dingin. Matanya beriak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan tergeletak di depannya adalah mayat. Itu adalah QMU. Mayat. Niat membunuh yang mengerikan menyebar, membuat kehampaan tampak membeku. Niat membunuh ini melambung ke langit, mencerminkan kemarahan di hati. QMU, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Daniel Bastian, aku, Duan Changhai, pasti akan membiarkanmu mati. Mata Duan Changhai membeku, dan niat membunuh yang dingin dan menakutkan meledak, auranya seperti mengerikan seperti guntur. Di sisi lain, Qi Senghua juga mendapat kabar, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Dari mana anak ini berasal? Saya tidak dapat menemukan informasi apapun, dan kekuatannya sangat menakutkan. Mata Qi Senghua berkedip, dan matanya bersinar terang. Tidak peduli siapa kamu, aku akan membiarkanmu mati di Suzhou dan Hanzhou untuk dimakamkan bersama cucuku. Qi Senghua mendengus dingin, dengan ekspresi muram di wajahnya. Waktu berlalu, dan segera hari baru tiba. Daniel Bastian bangun dari kultivasinya, dan seluruh tubuhnya tampak penuh energi dan energi. Pembunuhan tadi malam membuat Daniel Bastian merasa bahwa seluruh tubuhnya rileks dengan baik, dan dia melampiaskan semua emosi yang terkumpul di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa pemahamannya tentang alam stellar Qi sedikit lebih dalam, dan jarak dari alam stellar Qi tampaknya lebih dekat, dan memungkinkan untuk menerobos kapan saja. Tampaknya pertempuran adalah inti dari peningkatan kekuatan. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri. Meninggalkan ruangan, Daniel Bastian datang ke rumah keluarga Song, bergerak dengan ringan, merasakan cahaya matahari pagi, dan merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Tuan Bastian. Pada saat ini, sosok Song Siwan datang. Presiden Song, selamat pagi. Daniel Bastian memandang Song Siwan dan sedikit tersenyum. Tuan Bastian, apakah Anda tahu bahwa Fei Daomen kehilangan ratusan orang tadi malam, termasuk berita kematian Jenderal Fei Daomen, QMU? Siapa itu? Song Siwan memandang Daniel Bastian dan berkata. Bab 324. Apa yang harus dibicarakan? Aku pembunuhnya. Aku hanya bisa menyalahkan orang-orang dari Fei Daomen karena datang untuk mati. Aku hanya bisa memberi mereka tumpangan dengan niat baik. Daniel Bastian tampak tidak setuju. Tuan Bastian, Daomen terbang ini adalah kekuatan super di Suhang, dan tidak banyak orang di Suzhou dan Hangzhou yang berani memprovokasi itu. Menjadi sekte yang kuat dengan kekuatan luar biasa, kali ini kamu telah membunuh begitu banyak dari mereka. Aku khawatir Duan Changhai ini tidak akan melepaskannya. Song Siwan mengingatkan dengan ekspresi serius. Ayo satu dan aku akan membunuh satu, datang satu pasangan dan aku akan membunuh satu pasangan, jika semua gerbang keluar, aku akan membunuh mereka semua dengan pisau terbang. Daniel Bastian. Meludah dengan dingin, dengan aura yang menentukan. Membunuh dan menyerang, dan cahaya dingin di matanya memercik, orang-orang merasa kedinginan. Melihat Daniel Bastian, Song Siwan juga dikejutkan oleh aura pembunuh yang menakutkan, dan hatinya terasa sedikit berdebar. Ngomong-ngomong, Tuan Bastian,
KTT ekonomi yang diadakan oleh Kamar Dagang kali ini mungkin merugikan Nyonya Yeti dan Presiden Yeti. Ki Seonghwa selalu ingin mengerahkan kekuatan seluruh Kamar Dagang untuk menelan Nyonya kamu. Tapi grup lagu saya telah mundur dari Kamar Dagang. Daniel, jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberitahu saya. Grup lagu saya pasti akan membantu. Terima kasih, Presiden Song. Daniel Bastian berterima kasih. Pada saat yang sama, 3 sosok muncul di gerbang pisau terbang. Di aula markas Fei Daomen, seorang pria kurus dengan wajah dalam mengenakan jubah merah dan duduk di kursi yang semula milik Duan Changhai. Berdiri di kedua sisi pria ini adalah 2 pria berpakaian hitam, dengan karakter tang merah mencolok di dada mereka. Keduanya memiliki nafas yang dalam, mata yang tajam, pelipis yang tinggi, dan aura yang kuat memancar dari tubuh mereka. Mereka terlihat seperti master seni bela diri. Pada saat ini, Duan Changhai berdiri di samping seperti seorang punggawa, memandangi ekspresi hormat di wajah pria pertama berjubah merah. Diakon Liu, mengapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Ada apa? Duan Changhai menatap pria berjubah merah dan bertanya. Saya meninggalkan Tangmen kali ini, dan saya datang ke dunia sekuler terutama untuk melakukan hal penting. Saya melewati Suzhou dan Hanzhou, dan saya datang ke sini ketika saya mengira Anda ada di sini. Dari 10 tahun, ketika Anda hubungan kami cukup baik, jika Anda tidak melakukan kesalahan dan melanggar aturan pintu, Anda tidak akan dikeluarkan dari sekte Tang, jadi saya berencana mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi Anda. Pria berjubah merah berkata dengan ringan. Terima kasih Diakon Liu atas perhatian Anda. Duan Changhai berterima kasih. Tapi menurutku ekspresimu tidak benar, dan kamu, Fei Daomen, terlihat sangat sedih. Apakah ada yang salah? Pria berjubah merah itu berkata lagi. Duan Changhai menghela nafas dalam-dalam, dan menceritakan apa yang terjadi di Fei Daomen. Anak ini sangat merajalela. Mata Diakon Liu menunjukkan sedikit keterkejutan. Untuk menghadapinya, saya telah kehilangan lebih dari setengah elit dari sekte Dao Terbang. Kali ini bisa dikatakan kerugian besar, kata Duan Changhai dengan ekspresi yang dalam. Tidak peduli apa, kamu pernah menjadi anggota sekte Tang saya. Anggota sekte Tang saya tidak boleh membiarkan orang lain menggertak Anda. Anda harus mati. Diakon Liu mendengus dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Changhai, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, serahkan pada mereka berdua, dan biarkan mereka mengurus anak itu. Diakon Liu menunjuk kedua pria di sampingnya. Terima kasih, Diakon Liu. Duan Changhai memandang Diakon Liu dengan rasa terima kasih, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, Diakon Liu, urusan penting apa yang akan Anda lakukan kali ini? Saya mengganggu Anda untuk melakukannya sendiri. Sekte Tang, jadi saya akan memberitahu Anda sesuatu, tetapi Anda tidak boleh menyebarkannya keluar. Diakon Liu, yakinlah, saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun. Duan Changhai bersumpah dengan tergesa-gesa. Baru-baru ini, kepala pintu tidak tahu jenis racun apa, dan tiba-tiba mengalami koma. Para tetua di pintu mencoba segala macam metode, tetapi mereka tidak dapat membangunkan kepala pintu. Liu menceritakan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Sekte Tang adalah ahli dalam menggunakan racun. Semua orang pandai menggunakan racun. Master Sekte adalah generasi ahli seni bela diri. Bagaimana bisa ahli racun diracuni, dan tidak bisa sembuh? Duan Changhai tidak bisa mempercayainya. Jalan. Kami juga berpikir ini sangat aneh, tetapi faktanya jenis racun ini sangat aneh sehingga kami belum pernah melihatnya sebelumnya, dan tidak mungkin untuk mengungkapnya. Sekarang wakil ketua sekte dan wanita muda yang bertanggung jawab tentang urusan penting, dan saya keluar kali ini dengan niat pergi ke Yanjing untuk meminta bantuan lelaki tua dari keluarga Hua, dan melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan ketua sekte. Diakon Liu berkata dengan dalam suara. Dikatakan bahwa Tuan Hua adalah generasi dokter jenius dengan keterampilan medis yang luar biasa. Merupakan pilihan yang baik untuk mengundangnya, tetapi mengapa tidak mengundang para ahli dari Lembah Raja Pengobatan?
Mereka mahir dalam teknik medis kuno dan bagus pada teknik alkimia misterius. Mungkin mengundangnya mereka lebih bisa menyembuhkan master sekte. Duan Changhai bertanya tanpa sadar. Awalnya, para tetua ingin mengundang Yao Wanggu untuk membantu, tetapi wanita tertua sangat menentang. Pertama, akan menghabiskan banyak uang untuk mengundang orang dari Yao Wanggu ini. Kedua, itu karena tuan muda Yao Wanggu. Saya selalu mendambakan wanita muda itu, jadi wanita muda itu tidak menyukai Yao Wanggu, jadi dia memutuskan untuk meminta saya meminta Tuan Hua untuk mencobanya. Duan Changhai mengangguk, akhirnya dia mengerti. Sepanjang hari, Daniel Bastian, Rizka Yeti, dan Fang Siki tinggal di keluarga Song, menunggu KTT ekonomi dimulai pada malam hari, dan Fei Daomen tidak mengambil langkah lebih jauh. Saat malam tiba, malam menutupi bumi, dan bintang-bintang mengisi kekosongan. Daniel Bastian mengemudikan Asma Martin dan membawa kedua putrinya ke tempat diadakannya KTT ekonomi. Awalnya, Daniel Bastian tidak mengendarai mobil sport karena apa yang terjadi tadi malam. Hari ini dia secara khusus meminta keluarga Song untuk mengemudikan mobil itu. Song Siwan, yang mengikuti Daniel Bastian dan yang lainnya ke puncak ekonomi, adalah perwakilan dari grup lagu. Lokasi puncak ekonomi ini adalah hotel bintang 5 super termewah di Suzhou dan Hangzhou. Karena pertemuan ekonomi ini, seluruh hotel dikontrakkan. Mobil-mobil mewah terparkir di luar hotel, Bentley, McLaren, Land Rover, dan Rolls-Royce berkumpul seperti pameran mobil mewah. Pria dan wanita berpakaian mewah yang tak tertandingi dan penuh gaya masuk ke hotel. Semuanya adalah perwakilan dari bos perusahaan grup besar dari Jiangnan dan Selatan. Segera Daniel Bastian datang ke sini dengan mobilnya, lalu mobil Song Siwan juga berhenti di sini, dan semua orang keluar dari mobil satu demi satu. Bab 325. Pada saat ini, sebuah mobil hitam melaju, dan seorang pria paruh baya berjas keluar dari mobil. Ketika dia melihat Song Siwan, dia berjalan dengan cepat. Tuan Song. Tuan Huang, Anda di sini. Keduanya saling menyapa, dan pria parubaya ini adalah Huang Deliang, bos grup Huang yang keluar dari kamar dagang bersama Song Siwan. Ngomong-ngomong, Presiden Huang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Presiden Yeti dari grup Yeti. Presiden Yeti, ini Huang Deliang, Presiden grup Huang. Song Siwan menunjuk keduanya dan saling memperkenalkan. Halo, Presiden Yeti, saya sudah lama mendengar nama Anda. Anda disebut Dewi Dunia Bisnis. Anda adalah generasi elit bisnis. Grup Yeti memiliki reputasi besar di tangan Anda. Huang Deliang memandang diri Rizka Yeti dan mengaguminya. Tuan Huang, Anda bersikap sopan. Anda adalah elit bisnis yang sebenarnya. Saya hanya seorang junior. Saya perlu belajar lebih banyak dari Anda. Kata Rizka Yeti dengan senyum di wajahnya. Haha, Presiden Yeti benar-benar terlalu sopan. Presiden Yeti, kali ini Qi Zhenghua ingin seluruh kamar dagang menekan grup Yeti, Presiden Huang dan saya sama-sama menyatakan penentangan, dan pada saat yang sama membiarkan grup Huang mundur dari kamar dagang. Kata Song Siwan. Terima kasih, Tuan Huang, saya benar-benar minta maaf. Rizka Yeti memandang Huang Deliang dengan nada meminta maaf. Presiden Yeti sopan. Alasan mengapa saya keluar dari kamar dagang bukan hanya karena saya tidak ingin melakukan apapun pada Nyonya Yeti, tetapi juga karena saya tidak terbiasa dengan perilaku jahat Qi Zhenghua. Jika Tuan, kamu belum berhenti saat itu, posisi Presiden Kamar Dagang akan sangat mendasar. Ini bukan gilirannya. Huang Deliang mendengus dingin. Oke, sudah hampir waktunya, ayo masuk dulu, kata Song Siwan. Kemudian sekelompok orang berjalan menuju hotel. Datang ke ruang tamu terbesar di hotel, sekelompok besar orang telah berkumpul di sini, semuanya adalah bos dan perwakilan dari perusahaan grup besar. Orang-orang ini dapat dikatakan sebagai pemangsa elit di dunia bisnis Cina, dan di belakang masing-masing mewakili setidaknya miliaran. Di antara mereka, banyak pelayan bolak-balik membawa minuman, ini dikatakan sebagai pertemuan puncak ekonomi, mengumpulkan semua pengusaha besar dari semua lapisan masyarakat, bahkan, itu adalah resepsi komunikasi yang menyatukan sekelompok orang.
Namun, resepsi ini sangat mewah, orang biasa bahkan tidak dapat melangkah ke dalamnya, dan mereka yang tidak memiliki aset setidaknya 6 atau 7 miliar bahkan tidak ingin berpartisipasi. Begitu Rizkayeti melangkah ke tempat tersebut, sekelompok orang segera melihat ke atas, dan mata mereka tertuju pada Rizkayeti. Sekarang di bawah kendali Qi Zhenghua, kamar dagang dengan keras menekan grup Yeti, ingin menghancurkannya sepenuhnya, dan Rizkayeti, sebagai presiden grup Yeti, sekarang memimpin grup Yeti, semua orang tahu semua orang. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir adalah anggota kamar dagang, jadi mereka semua mengenal Rizkayeti. Dengan kedatangan Rizkayeti, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sedikit halus. Namun, Rizkayeti menyapa banyak bos grup dengan sangat antusias, tetapi banyak dari mereka yang menolak Rizkayeti. Bagaimanapun, kamar dagang sekarang berperang melawan grup Yeti, begitu mereka terlalu dekat dengan Rizkayeti, mereka akan menjadi musuh kamar dagang. Antara kamar dagang Tong dan grup Yeti, mereka secara alami harus memilih kamar dagang Tong raksasa. Namun, masih ada beberapa orang yang lebih dekat dengan Rizkayeti, orang-orang ini memiliki hubungan kerja sama dengan grup Yeti, atau berteman dengan Tuan Yeti. Tapi secara umum, dari ratusan orang yang hadir, 2/3 dari mereka agak menjijikkan dan terasing terhadap Rizkayeti, tidak mau terlalu dekat dengannya, agar tidak menyinggung kamar dagang. Pada saat ini, ada keributan di kerumunan, dan sekelompok orang masuk dari ruang tamu, pemimpinnya adalah Qi Zhenghua, presiden kamar dagang, mengenakan jas hitam, dengan wajah dalam, sedikit menyempit mata, dan pandangan suram. Setelah kedatangan Qi Zhenghua, semua orang yang hadir memandang Qi Zhenghua satu persatu, dan pada saat yang sama melirik Rizkayeti. Dan Qi Zhenghua juga menatap Rizkayeti saat ini, tapi dia lebih menatap Daniel Bastian yang berada di samping Rizkayeti dengan wajah santai dan puas, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat ini, Daniel Bastian sedang minum segelas anggur merah perlahan, dan kemudian dia melihat tatapan dingin Qi Zhenghua Sen, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, Qi Zhenghua berjalan menuju Rizkayeti, dan Rizkayeti juga memandang Qi Zhenghua dengan tenang. Saat keduanya mendekat, suasana di tempat kejadian berubah lagi untuk sementara waktu, dan mata semua orang tertuju pada keduanya, menantikan sesuatu yang baik malam ini. Presiden Yeti menyambut Anda di Suzhou dan Hanzhou. Qi Zhenghua memandang Rizkayeti dan berkata dengan senyum di wajahnya, dengan cahaya dingin di matanya. Terima kasih, Ketua Qi, karena telah memberi saya undangan ini, dan memberi saya kesempatan untuk datang ke sini dan bertemu begitu banyak elit bisnis. Jawab Rizkayeti dengan senyum di wajahnya. Sama-sama, tapi ini harus menjadi yang terakhir kalinya Presiden Yeti memenuhi syarat untuk datang ke tempat seperti ini. Qi Zhenghua mencibir, berbalik dan pergi. Rizkayeti sedikit mengernyit, matanya berkedip-kedip. Presiden Yeti, saya khawatir Qi Zhenghua ini bukan orang yang baik. Konspirasi macam apa yang ada di sana? Song Siwan berkata tanpa sadar. Apa yang kamu takutkan? Jika dia berani melakukan sesuatu pada istriku, aku akan menamparnya dan mengirimnya menemui cucunya. Daniel Bastian mengerutkan bibirnya, tidak setuju. Kata-kata Daniel Bastian langsung mengejutkan Song Siwan dan Huang Deliang, dan sudut mulut Rizkayeti berkedut. Bisakah kalian berhenti membunuh orang di setiap kesempatan? Rizkayeti memandang Daniel Bastian sedikit tanpa berkata-kata, mungkin memikirkan apa yang terjadi tadi malam, kulitnya sedikit tidak senang. Istriku, kamu mengatakan bahwa aku adalah seorang pembunuh. Jelas bahwa orang lain akan membunuhku. Aku melakukan ini untuk melindungi diriku sendiri. Ekspresi polos Daniel Bastian membuat Rizkayeti sedikit lucu. Saat ini, sekelompok orang lain masuk dari ruang tamu, dan pemimpin kelompok itu adalah Zhuo Qing, mengenakan jas dan sepatu kulit, seperti orang sukses, dan Zhuo Hai ada di sisinya. Ini Tuan Zhuo, ketua grup Tian Tianlong. Ketika Zhuo Qing dan yang lainnya masuk, semua orang yang hadir langsung berseru. Aku tidak menyangka orang-orang dari grup Tianlong akan datang. Song Siwan memandang Zhuo Qing dan menghela nafas. Apakah grup Tianlong ini terkenal? Daniel Bastian bertanya.
Tianlong Group adalah konglomerat ikonik di Cina Selatan, dengan aset yang kuat dan posisi serta kekuatan yang kuat dalam komunitas bisnis di Cina Selatan. 10 grup besar, tetapi Zhuo Qing, ketua grup Tianlong, sangat misterius dan jarang berpartisipasi dalam kegiatan di luar, jadi dia tidak menyangka akan muncul di sini hari ini. Song Siwan memperkenalkan. Bab 326. Daniel Bastian melirik Zhuo Qing, sedikit terkejut di matanya, dia tidak menyangka bahwa orang ini bukan hanya master seni bela diri, tetapi juga bos dari kelompok besar, dia benar-benar tidak melihatnya. Melihat Zhuo Qing muncul, mata Qi Zhenghua berkedip, dan dia berjalan mendekat. Tuan Zhuo, selamat datang di KTT ekonomi ini. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menerima Anda di sini, kata Qi Zhenghua sambil menatap Zhuo Qing dengan senyum di wajahnya. Presiden Qi, kamu sopan. Zhuo Qing memandang Qi Zhenghua dan berkata dengan ringan. Kiri. Kemudian Qi Zhenghua ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhuo Qing berjalan melewatinya secara langsung, mempermalukannya untuk sementara waktu, dan menahan apa yang akan dia katakan, tetapi segera ekspresi Qi Zhenghua menjadi lebih buruk. Setelah Zhuo Qing mengabaikannya, dia benar-benar berjalan ke arah musuhnya Daniel Bastian, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Bastian juga ada di sini, kita benar-benar ditakdirkan. Tuan Zhuo, memang ditakdirkan. Mengangguk. Tapi Zhuo Hai di samping menatap Daniel Bastian dengan tatapan suram dan dingin di matanya. Kakak Daniel, keponakanku menyinggungmu sebelumnya. Maafkan aku. Beberapa burung nasar. Presiden Yeti, halo. Zhuo Qing menatap Rizka Yeti lagi. Rizka Yeti hanya mengetahui identitas Zhuo Qing saat ini, dan dia tidak tahu bahwa identitas Zhuo Qing begitu kuat ketika dia berada di hotel sebelumnya. Meskipun Zhuo Qing adalah ketua grup Tianlong, dia sangat misterius dan jarang menunjukkan dirinya, bahkan Rizka Yeti belum pernah bertemu dengannya. Halo, Tuan Zhuo. Rizka Yeti memandang Zhuo Qing dan berkata dengan sedikit rasa hormat. Pada saat ini, semua orang yang hadir melihat bahwa Ketua Agung Grup Tianlong menyingkirkan Ketua Kamar Dagang yang sama, dan malah memimpin obrolan dengan seorang pemuda di sebelah Rizka Yeti. Mereka semua tampak terkejut dan berspekulasi tentang orang ini identitas dari. Adapun mata Qi Zhenghua suram dan ekspresinya suram. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang lain masuk. Pemimpinnya adalah seorang pirang, bermata biru, setelan perak putih kelas atas, kecantikan asing dengan temperamen mulia dan penuh aura, memancarkan sikap tegas dan cakap. Dengan penampilan kecantikan asing ini, mata semua orang tertarik lagi, dan banyak dari mereka berseru, ini Nona Chaselu, Presiden Cabang Oulia di Cina. Banyak orang yang hadir mengenali kecantikan asing ini wanita, ada semburan seruan, dan banyak orang melihat wanita ini. Oulia Group adalah grup super top di Eropa, dan di belakangnya ada dukungan dari keluarga chaebol terbesar di Eropa, yang bisa dibilang sangat kuat. Keberadaan seperti itu seperti dewa bagi mereka. Baru-baru ini, grup Oulia mengumumkan akan menetap di Cina dan mendirikan cabang di Cina, yang memicu diskusi hangat di kalangan bisnis Cina. Dan wanita ini adalah Chaselu, Presiden grup Oulia di Cina, yang bertanggung jawab atas semua bisnis dan pengembangan grup Oulia di Cina. Wanita ini tiba-tiba menjadi selebritas di kalangan bisnis Cina. Semua grup besar ingin menjalin hubungan dengannya, dan berharap mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Oulia. Begitu mereka bisa bekerja sama dengan grup internasional semacam itu, pasti akan menjadi momentum yang meroket bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa Chaselu ini memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang yang hadir, dan merupakan keberadaan yang diinginkan semua orang untuk berteman. Bahkan Qi Zhenghua sedikit terkejut saat melihat Chaselu muncul. Dia telah mengundang pihak lain sebelumnya, tetapi dia tidak mendapat balasan. Dia mengira pihak lain tidak akan datang, tetapi dia tidak berharap untuk muncul malam ini, yang juga membuat Qi Zhenghua merasa sangat terhormat. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengundang pria sebesar itu. Nona Chaselu, saya. Qi Zhenghua berjalan menuju Chaselu dengan senyum di wajahnya, sambil mengulurkan tangan kanannya. Ga.
Hanya saja senyuman di wajah Ki Seonghwa membeku di detik berikutnya, dan tangan kanannya yang terulur sedikit kaku. Saya melihat bahwa Kaselu berjalan melewati Ki Seonghwa bahkan tanpa memandangnya, sama sekali mengabaikannya. Bos dari grup besar yang melihat adegan ini juga sedikit membosankan, dan mereka sama sekali tidak menyangka adegan ini akan terjadi. Pada saat ini, Ki Seonghwa merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana menarik kembali tangan kanannya yang terulur. Ini adalah hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Hari ini dia mengalami dua hal seperti itu berturut-turut, waktu sebelumnya baik-baik saja, dan bos grup naga masih merawatnya hari itu. Kali ini, pihak lain lebih mengabaikannya, Presiden Kamar Dagang yang bermartabat dan orang yang bertanggung jawab atas KTT ekonomi hari ini, yang merupakan penghinaan baginya. Namun, Ki Seonghwa sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, meskipun Chasel ini mungkin bukan masalah besar baginya, grup Oulia di belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa dia singgung. Bahkan seluruh kamar dagang hanyalah keberadaan seperti semut di mata orang lain. Tapi di detik berikutnya, Ki Seonghwa memiliki keinginan untuk menyemburkan darah, dan tubuhnya gemetar hebat. Saya melihat Kasel, Presiden cabang Oulia Hwasia yang mengabaikan Ki Seonghwa, berjalan lurus ke arah tempat Daniel Bastian dan yang lainnya berada. Untuk sementara, semua orang di tempat kejadian berspekulasi siapa yang dicari Kaselu ini, mungkinkah pemuda itu lagi. Akibatnya, mereka semua menebak dengan benar. Kaselu menghampiri Daniel Bastian, memandangnya dengan hormat, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih. Tuan Bastian, halo. Saya adalah penanggung jawab cabang Hwasia dari grup Oulia, dan nama saya Kaselu, Fei. Oke, aku mengerti, jangan katakan dulu. Sebelum pihak lain selesai berbicara, Daniel Bastian menyela kata-katanya. Dia secara alami tahu apa yang akan dikatakan pihak lain, dan dia sudah sangat merasakan Rizka Yeti di sampingnya. Ada yang salah dengan matanya. Lagi pula, pihak lain telah bertemu Fei Suelin dan mengetahui bahwa pihak lain adalah presiden grup Oulia, jadi dia secara alami dapat menebaknya sekarang. Ya. Chasel mengangguk, seolah-olah Daniel Bastian adalah bosnya, sementara dia hanya seorang bawahan. Setiap orang yang melihat gambar ini pusing, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi yang paling membuat mereka bingung adalah siapa pemuda ini, yang menyebabkan CEO grup Tianlong dan Presiden cabang Oulia Hwasia meninggalkan Ki Seonghwa, Presiden Kamar Dagang yang sama, dan datang ke sisinya. Lagi pula, Ki Seonghwa adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan keduanya dengan identitasnya di tempat kejadian. Singkatnya, Daniel Bastian telah menjadi fokus perhatian semua orang di KTT ekonomi saat ini. Wajah Ki Seonghwa sangat jelek seolah-olah dia makan kotoran saat ini, dan dia merasa telah ditampar beberapa kali di wajahnya. Terutama melihat sikap Zuo Qing dan Kaselu terhadap Daniel Bastian membuatnya terlihat sangat jelek, dan menekan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Bab 327. Presiden Ki, ada apa denganmu? Suara laki-laki magnetis terdengar tiba-tiba, dan Ki Seonghwa terbangun. Matanya tersapu, dan dia melihat seorang pria tinggi dan lurus dengan wajah tampan yang luar biasa. Pria muda itu masuk dengan senyum hangat di wajahnya. Secara alami, ada udara mulia seperti seorang pangeran, dengan temperamen yang mulia dan anggun. Pria ini seperti bintang terang di malam yang gelap, dan dia menjadi fokus semua penonton begitu dia muncul, dan ada 3 orang di samping pemuda ini. Salah satunya mengenakan gaun putih, cantik seperti putri, dan seorang pria dan wanita mengenakan pakaian cantik, dan ketiganya adalah Namia, Lan Haosuan dan Mei Yanyan. Ini Brian Zon, putra tertua dari keluarga Bai, satu-satunya jenius bisnis yang dinamai Rizka Yeti di dunia bisnis Jiangnan. Saya tidak menyangka dia juga akan datang. Mengikuti penampilan pemuda yang memusatkan perhatian semua orang ini, ada kejutan di tempat kejadian untuk sementara waktu. Suara itu terdengar, dan semua orang memandang pemuda itu dan berdiskusi. Banyak taipan bisnis memandang Brian Zon dengan kagum. Aku bahkan tidak menyangka Brian Zon akan datang. Malam ini benar-benar hidup.
Song Siwan menatap pemuda berjas putih itu dan menghela nafas. Apakah dia Brian Son? Rizka Yeti menatap pemuda itu dan berkata tanpa sadar. Benar, Presiden Yeti, dia adalah Brian Zon, putra tertua dari keluarga Bai, keluarga terbesar di Suzhou dan Hangzhou, dan juga Presiden Grup Bai saat ini, dan Anda dan Presiden Yeti disebut sebagai dua elit muda yang luar biasa di komunitas bisnis Jiangnan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Anda adalah pahlawan condor di dunia bisnis Jiangnan. Kata Song Siwan dengan ringan. Omong kosong pahlawan condor, istriku Xiaongong dan kamu masih bisa mengatakannya di masa lalu, tapi dia berpura-pura menjadi Yang Kuo, itu menghina orang lain, jika kamu ingin menjadi Yang Kuo, potong satu tangan dulu. Daniel Bastian menepisnya. Bibirku melengkung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dengan tatapan kosong. Haha, Tuan Bastian agak cemburu, tapi menurutku Tuan Bastian tidak lebih buruk dari Brian Son itu. Kata Suo King sambil tersenyum. Tuan Suo memiliki mata yang bagus. Daniel Bastian tersenyum dan mengangguk. Tuan muda Bai, Anda di sini. Qi Senghua melihat Brian Son muncul, memulihkan ekspresinya, dan bergegas. Kali ini, Brian Zon tidak langsung mengabaikan Qi Senghua, tetapi berkata dengan antusias, Presiden Qi, wajahmu terlihat sedikit aneh, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya kesal oleh beberapa orang. Qi Senghua bergetar kepalanya. Ya, aku mendengar bahwa Presiden Qi mengadakan pertemuan puncak ekonomi ini malam ini, dan aku bebas untuk ikut bersenang-senang. Baik. Zixiong berkata dengan tenang, mengamati sekelilingnya, dan tiba-tiba dia memfokuskan matanya dan melihat sebuah sosok. Presiden Qi, permisi dulu. Brian Zon menatap Qi Senghua dan berkata, lalu berjalan ke samping. Qi Senghua menyaksikan Brian Zon pergi, dan matanya berkedip sejenak. Ketika dia melihat Brian Zon berjalan menuju tempat Daniel Bastian berada, ekspresinya berubah dan hatinya bergetar. Tuan muda berjalan menuju tempat pemuda sebelumnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya lagi mungkinkah orang ini mengenal tuan muda dari keluarga Bai? Tapi segera mereka tahu bahwa mereka salah menebak kali ini, dan melihat bahwa Brian Zon berjalan mendekat, tanpa memandang Daniel Bastian, tetapi menatap Rizka Yeti dengan mata berbinar, dengan senyum jahat di bibirnya. Jika saya tidak salah, wanita cantik ini seharusnya Nona Rizka Yeti, Presiden Grup Yeti. Halo, nama saya Brian Zon. Brian Zon menatap Rizka Yeti dan berkata sambil mengulurkan tangan. Halo, Tuan Muda Bai, senang bertemu, senang bertemu. Rizka Yeti berkata, melihat Brian Zon mengulurkan tangan, dan hendak mengulurkan tangan, tetapi Daniel Bastian mengulurkan tangannya dan memegang tangan Brian Zon. Segera, Brian Zon terkejut, dan menatap Daniel Bastian. Maaf, istriku tidak terbiasa berjabat tangan dengan orang lain, jadi aku akan melakukannya untuknya. Daniel Bastian menatap Brian Zon dan berkata sambil tersenyum. Istrimu? Ekspresi Brian Zon sedikit berubah saat mendengar Daniel Bastian, dan Namia di samping juga melihat Daniel Bastian. Adapun Lan Haosuan dan Mei Yanyan, mereka merasa seperti melihat iblis saat melihat Daniel Bastian. Memikirkan pemandangan yang mereka lihat tadi malam, mereka hanya merasa kaki mereka gemetar dan dahi mereka berkeringat tanpa sadar menghadapi Daniel Bastian, mereka merasakan semacam ketakutan dari lubuk hati mereka. Itu benar, ini istriku. Daniel Bastian mengangguk setuju, mengambil tangannya kembali, dan menggosokkannya ke bajunya, dengan ekspresi kotor di wajahnya. Melihat aksi Daniel Bastian, ekspresi Brian Zon sedikit suram. Tuan Bai, ini tunanganku Daniel Bastian, aku baru saja minta maaf. Rizka Yeti menatap Brian Zon dan berkata. Ternyata Miss Yeti sudah memiliki tunangan. Sayang sekali. Saya awalnya berencana untuk mengejar Miss Yeti, agar kita benar-benar bisa menjadi pahlawan condor di dunia bisnis Jiangnan, kata Brian Zon enteng. Jika kamu ingin menjadi pahlawan condor, kurasa itu tidak mungkin bagimu dalam beberapa masa hidup. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya. Benarkah? Kurasa tidak.
Lagi pula, Miss Yeti hanyalah tunanganmu, dan kamu belum resmi menikah, jadi aku masih punya kesempatan. Bryanson tersenyum cerah, dan memandang Rizka Yeti. Nona Yeti, apakah Anda benar? Ini. Rizka Yeti sedikit malu saat ini. Untuk tim apa, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidupmu, jadi kamu harus sadar. Jika kamu ingin merindukan istriku, berhati-hatilah karena aku akan bersikap kasar padamu setiap menit. Daniel Bastian mendengus dingin. Senyum cerah Bryanson sedikit menggelap, dan pada saat ini, Namia dengan cepat berkata, Tuan Bastian, maaf, Anda salah paham dengan saudara saya. Dia baru saja mengungkapkan cintanya kepada Presiden Yeti, dan dia tidak akan pernah menghancurkan hubungan Anda. Jadi dia saudaramu? Aku telah membutakanmu dengan sia-sia. Daniel Bastian melirik Namia dan berkata. Untuk sesaat, suasananya tampak sangat canggung. Bryanson melirik Daniel Bastian dengan beberapa bayangan di matanya, berbalik dan pergi, dan Namia mengikutinya. Adapun Lan Haosuan dan Mei Yanyan, tentu saja mereka tidak ingin tinggal di sisi Daniel Bastian dan segera pergi. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian selalu membenci orang lain? Bryanson ini adalah tuan muda dari keluarga Bai, presiden grup Bai. Kekuatan grup Bai jauh lebih kuat daripada grup Yeti. Kalian tidak bisa menyinggung perasaannya sesuka hati. Rizka Yeti memandang Daniel Bastian. Beberapa mengeluh. Pria itu terlihat salah ketika dia melihat matamu. Dia pasti punya beberapa rencana untukmu, dan dia masih ingin mengejarmu. Jika kamu tidak membencinya, siapapun yang ingin menyerang wanitaku akan marah. Aku hanya membicarakannya, cukup ringan sudah hilang. Kata Daniel Bastian tidak setuju.